Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqas salisatul isrul maqalah yang ke-23. Ini dari An Hatim Al-Asham. Dari Hatim Asham. Siapa dia? Yaitu radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dia adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Namanya Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Dikenal juga Hatim bin Yusuf. Dia adalah kabair masyayikh Khurasan, yaitu seorang ulama besar di Khurasan. Ya, dia tilmiz Saqik, seorang guru di Saqik. Ya. Diriwayatkan ketika itu datang ja'at imra'atan, seorang wanita datang ya ke tempat tinggalnya Khurasan, menanyakan masalah agama lah. Ketika mau bertanya, ya, itu wanita cantik tadi keluar dari pantatnya suara kentut, suara angin, bret gitu ya, suara kentut lah. Kita tahu lah kalau suara kentut gimana ya. Kayak kamu lagi ngaji nih kan, ada suara kentut, suara kentut. Biasanya itu suara kentut itu siapa dulu yang, kalau yang kentut orang kaya itu kita ngomong sama orang kaya itu bapak sehat. Tapi kalau kentut itu kepada orang miskin, bau lu, mampus lu begitu kan. Kentut itu macam-macam. Ya, dalam fikih itu ada suaranya kecil tapi baunya gak gede. Ada suaranya gede, baunya kecil. Ada suaranya besar, baunya juga besar. Karena setelah kentut itu ada yang nyusul. Apa namanya? Namanya bahasa Jerman itu cepirit. Itu bahasa Jerman. Astagfirullahaladzim, supaya jangan ngantuk ya. Nah, ketika ngaduin masalah, wanita tadi kentut. Ya, wanita tadi kentut, merah wajahnya tuh merah, malunya luar biasa. Bagaimana ya, di hadapan jamaah, di hadapan kiai besar, ulama besar, ketika nanya merah wajahnya. Malu kan, padahal cantik lah, orang Arab pasti cantik, Khurasan cantik, malu dah. Lalu Hatim ini ngomong begini, irfa sautik, keraskan suaramu. Apa sih? Kamu nanya apa sih? Saya nggak dengar. Padahal mah, ya, suara kentut, nggak dengar dia nanya apa sih? Tolong keraskan suaramu. Wah, akhirnya apa tuh? Gembira wanita tadi, ternyata selama ini Hatim ini tidak mendengar kentutnya dia. Gembira tuh. Wah, alhamdulillah, ulama ini, kiai ini kok tidak mendengar. Ya, fasaratul mar'ah bijari qalat la yamsaut baghlib ali ismu sama. Itulah yang membuat Hatim ini dikenal dengan Al-Asham. Jadi Hatim Asham artinya Hatim yang budek, Hatim yang tuli, yang gak bisa mendengar suara orang bertanya. Padahal dia pura-pura tidak mendengar. Ya, maksudnya adalah menjaga apa? Menjaga ya marwahnya wanita tadi karena kentut. Secantik-cantiknya wanita kalau kentut di hadapan banyak orang gimana? Malu dong. Malu, pasti malu. Jangankan wanita, kita laki-laki pun malu kan, apalagi di hadapan jamaah yang banyak gitu. Kita tahan-tahan, keluar juga tit. Ya Allah ya Rabbana. Nah, itu artinya adalah ini kehebatan ulama, namanya Hatim ini. Ya, kalau Abi belum setara seperti itu. Sama dengan tingkatan seseorang itu, ya kan, macam-macam kan. Ya, ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang muttaqin. Ya, santri Kebun Salim juga tingkatannya juga macam-macam. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang muttaqin. Dulu Abi membedakannya dengan bahasa yang mudah kita mengerti. Yang disebut muslim, perintah Allah itu kewajiban. Kalau mukmin, perintah Allah itu kebutuhan. Kalau muttaqin, perintah Allah itu kenikmatan. Nah, saya tanya nih, kamu semua nih, sholat 5 waktu, kewajiban, kebutuhan, apa kenikmatan? Ayo.
Kalau kewajiban berarti berat, terpaksa. Kalau kebutuhan kita butuh. Kalau kenikmatan, wah, udah tingkatan imannya luar biasa. Sholat tahajud, kewajiban, wajib bagi santri Kebun Salim. Apa kebutuhan kamu atau kenikmatan? Kebutuhan. Boro-boro ya. Nah, kita masih sebulan sekali saja zikir akbar, itu yang ikut tahajud hanya berapa orang. Makanya mau digerakkan lagi seminggu sekali. Hari Rabu kan kemarin Nabi janji itu, cuma karena kondisi fisik 2 hari itu tidak memungkinkan, ya Abi nggak sholat tahajudnya di rumah kemarin tuh. Tapi menyampaikan supaya siap-siap karena nanti ada tamu. Benar. Ternyata jangankan tahajud, subuh aja yang ajan orang lain, yang nyiapin karpet orang lain. Udah pada datang, Pak Haji Rusmana, Pak Haji Sanusi, ya Iwan, siapa itu? Pak Mumit ya, Mamit ya. Masya Allah. Memang berat memang. Itulah pentingnya kekuatan ruhiyahnya harus dibojok lagi nih ya. Tazkiyah qalbunya masih belum ngepas. Jadi santri yang Abi lihat itu belum bisa ngimbangin Abi, itu belum bisa ngimbangin dalam pengertian ya. Memang berat sih, tapi kalau udah biasa ngimbangin. Abi itu dulu di tafsir itu jam 2 tuh wajib bangun, udah jam 2 itu dibangun sama kiai. Dibanguninnya lebih kasar daripada Abi, pakai kayu dibanguninnya. Ada yang kakinya sampai berdarah, ada yang ini kakinya dipukulin. Jam 2 kita harus wajib bangun tuh, jam 2 bukan jam 3, jam 2 wajib bangun. Tapi itu akhirnya menoreh berkas asar gitu. Jadi kebiasaan bangun jam 2 ketika santri, walaupun waktu itu Abi masih alia ya, tapi akhirnya menjadi kebiasaan akhirnya. Kalau udah kebiasaan tuh kenikmatan ya. Nanti begituin ya. Makanya pengurusnya ini harus siap nih, harus kuat mental ya. Yang bagian atas, bagian bawah nanti ditugasin ya. Jadi Abi nggak bangunin, jadi yang bagian atas kira-kira siapa yang biasa bangun, dia harus bangunin teman-temannya. Yang bawah siapa yang biasa bangun duluan, bangunin teman-temannya ya. Insya Allah hari Rebo besok lah, insya Allah malam Rebo ya, Rebo jam 3 kita tahajud bersama di sini. Setelah itu kita lanjutkan dengan tafsir. Tadi kan surah An-Naml kan, melanjutkan surah An-Naml. Tapi evaluasi di masjid, di musola, jamaahnya yang ikut itu juga. Tadi juga subuh yang ikut juga itu juga. Karena memang Abi husnuzon aja belum datang semua. Nanti kalau datang semua kira-kira jumlahnya sama nggak nih? Habis Isya dengan ba'da subuh ngaji sama nggak? Mudah-mudahan sama ya. Senin, Rabu dan Kamis ya. Kamis ke-3 dan ke-4. Senin besok nggak ada karena Abi ada acara. Tapi Abi ngajak kamu ikut. Itu peringatan Maulid ya, berangkatnya 3:30 di Villa Pertiwi namanya, di daerah Depok sana lagi, lebih jauh lagi, Cilodong, dekat Cilodong ya. Kembali lagi, Hatim ini menghormati wanita tadi sampai pura-pura nggak mendengar karena saking ingin jangan mengecewakan, jangan membuat malu ya. Dia akhirnya terkenal lah sebagai orang yang bisu, orang yang tuli, orang yang budak. Bukan bisu ya, orang yang tuli dan budak. Apa ungkapannya? Ungkapannya ini luar biasa. Ma min sobahin illa wa yaqulu syaitanili. Tidaklah setiap subuh kecuali setan nanya kepada saya. Ijabnya dia bisa diberikan oleh Allah. Emang waliullah itu kadang-kadang susah ditebak ya. Orang yang sudah dekat sama Allah ya, itu bisa ngomong dengan setan, dengan jin, maksudnya mungkin jin sini ya. Kalau setan bisa jadi kan ngomong dengan setan setiap subuh. Lalu setannya ngomong, apa omongannya? Ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu. Ya, apa yang kamu makan hai Hatim? Apa yang kamu pakai? Di mana kamu tinggal? Apa jawaban dari Hatim? Kaget jawabannya. Kalau si Maul ditanya begini, jawabannya apa? Saya makan nasi uduk. Saya pakai pakaian baju koko.
Di mana tinggal? Di qalbun salim. Ya, jawaban itu gampang digoda oleh setan. Coba si Hatim, ulama yang luar biasa, ditanya oleh setan, jawabannya apa? Aqulul maut. Saya makan kematian. Artinya azuku miraratul maut. Saya merasakan kematian setiap hari. Jadi mati itu sudah menjadi apa ya? Sudah di matanya, di hadapannya kematian. Makanya Rasulullah SAW mengungkapkan dalam sebuah hadis, aqyasul ummati zikrul maut wa asadus tidadallah. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Supaya apa? Orang yang ingat mati nggak mungkin maksiat, nggak mungkin dia berleha-leha, nggak mungkin dia malas dalam ibadah, malas dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Yang ada adalah semangat terus ibadah, semangat menjadi orang baik itu terus terpacu. Kenapa? Karena dia merasakan mati. Ya, yang saya makan kematian. Bayangin, makan itu kematian, bukan makan nasi, bukan makan gorengan, bukan makan buah-buahan, tapi makan kematian. Maksudnya merasakan kematian. Makanya ibadahnya luar biasa. Kalau orang merasakan kematian, ibadahnya itu masya Allah. Ya, Allah Akbar. Malu kita ya. Makanya zikir sebenarnya, zikir akbar itu kan pada intinya apa sih? Intinya ingat kematian kan. Coba di puncaknya zikir apa tuh? Doanya kan kita minta supaya husnul khotimah. Jadi kalau pengen tahu nih, orang yang sukses itu bukan orang yang punya harta berlimpah, kemudian jabatannya tinggi, titelnya banyak, bukan. Orang yang sukses adalah ketika akhir hidupnya wafat husnul khotimah, itu yang sukses. Sukses itu orang yang wafat husnul khotimah. Sebanyak apapun harta yang nanti kamu miliki, sebanyak apapun jabatan yang kamu punyai, ya kan? Titel yang kamu di namanya deretan di depannya profesor, doktor, kiai haji, ya kan? Ya, itu mah nggak ada manfaatnya kalau kita wafat suul khotimah. Ya, nggak ada manfaatnya. Jadi orang sukses itu adalah orang yang husnul khotimah. Karena semua kita pasti mati kan? Begitu. Nah, sering saya sampaikan ke jamaah, semua kita ini pasti pulang, betul nggak? Kamu kan pasti pulang nih, selesai kuliah pulang qalbun salim. Selesai kuliah nanti sampai 3 tahun sampai sarjana kamu pulang ke kampung masing-masing. Kecuali kamu dapat kerja di Jakarta atau di Depok kan. Tapi pasti pulang. Dan biasanya setiap pulang itu seneng. Coba dah, selesai ngaji kamu ke kamar masih seneng nggak? Seneng kalau udah selesai. Karena capek dimarahin sama Habib misalnya. Ya, kamu sekolah juga, kamu kuliah punya dosen, dosennya tuh galak luar biasa, ketat luar biasa, nilainya pun susah. Tapi ketika itu dosen nggak masuk karena sakit, seneng nggak kamu pulang? Seneng, karena setiap pulang itu seneng, ya kan ya? Berangkat haji, ya 40 hari habis itu kan, kata ketua kloter, bapak-bapak, ibu-ibu hajah, insya Allah besok akan pulang. Senang banget tuh, 40 hari kita di tanah suci kan. Karena ingin ketemu dengan anak, dengan keluarga. Senang. Setiap pulang itu senang. Kamu nanti nih, ya kan, Ramadan, Idul Fitri, pulang semua kan, apa qalbun salim sepi, nggak ada orang. Senang nggak? Senang ketemu orang tua, ketemu keluarga. Pulang senang. Nah, kira-kira nanti kita akan pulang ke kampung akhirat, senang nggak? Ayo jawab, senang nggak? Kok takut? Kan pengen seneng kan? Pengen senang. Pulang seneng. Dibilang seneng, ntar mati. Takut juga mati. Iya kan? Takut berani pasti mati. Senang tidak senang pasti pulang, pasti mati kan? Makanya bukan masalah takut beraninya, persiapannya. Ya, persiapannya. Kan nggak ada yang menduga misalnya yang mati itu kamu duluan, Abi belakangan, nggak apa-apa. Atau Abi yang belakang kamu duluan juga nggak masalah. Karena nggak ada yang mengira kan kematian itu ada sebuah mysterious problem yang dimesterikan oleh Allah. Karena itulah makanannya Hatim ini kematian. Lalu ditanya apa pakaiannya? Kamu pakai apa? Talbus.
Ya, kamu pakai apa? Apa jawabannya? Albusul kafan. Ya, saya ini memakai kafan. Ya, pakaian kematian, kafan. Makanya disebut kain kafan. Kapan-kapan dipakainya kan? Ketika meninggal, kapan? Allah Akbar. Ini bahasa luar biasa, ini bahasa tajam ini. Ya, pakaiannya bukan pakaian jas, bukan gamis, bukan kaos, tapi pakaian apa? Kapan? Pakaiannya kapan? Bisa gak kamu pakai kain kapan? Almarhum dua ulama saya menemukan, Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham dan Kiai Haji Huzairon di pesantren Temboro, almarhum dua-duanya. Beliau itu belum wafat sudah punya kain kafan khusus untuk Nabi. Ini belum beli nih. Diukur supaya apa katanya? Supaya semangat ibadah. Ingat kita ini pasti akan pakai pakaian kafan. Supaya nanti ketika mati nggak diukur-ukur lagi sama orang. Pak Amil nggak ukur-ukur lagi. Kenapa? Karena kain kafannya udah ada. Begitu, sampai begitu tuh almarhum tuh salib itu. Allah Akbar. Kiai Haji Uzairan juga begitu. Ada namanya Sofyan Sauri, seorang ulama luar biasa ya, waliullah. Beliau itu kalau malas tahajud, ya apa yang dia lakukan? Dia itu masuk ke liang lahat di depan rumahnya. Jadi itu dia membuat kuburan di depan pintu rumahnya. Kalau dia malas bersedekah, dia malas tahajud, malas berzikir, baca Quran, dia masuk ke liang lahat. Bayangkan dia ketika diuruk, diinjak. Nah, gimana kira-kira? Semangat lagi akhirnya tahajud, semangat lagi jadi orang baik. Itu caranya begitu. Nanti kamu pulang, bilangin sama orang tua bikin kuburan lengkap dengan liang lahatnya. Supaya nanti kalau lagi malas ya ke masjid, supaya masuk saya ke sini gitu ya. Masyaallah. Paling orang tua kamu datang ke Qalbun Salim. Ada apa sih? Aneh-aneh aja. Itu sampai ulama tuh Sofyan Sauri. Seperti itu. Kalau Sa'ad bin kain kafannya sudah dia miliki. Ya, sejak dia masih bujangan sampai dia wafat. Masya Allah, sampai begitu. Allahu Akbar. Nah itu yang kedua jawaban Hatim kepada iblis, kepada setan tadi. Jawaban yang ketiga, tinggal di mana kamu? Apa jawabannya? Ya, askunul qabra. Saya tinggal di kubur. Saya tinggal di kubur. Bukan tinggal di rumah, bukan tinggal di gedung, bukan tinggal di apartemen, bukan tinggal di hotel, tapi tinggalnya di kubur. Tinggalnya di kubur. Karena semua kita, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun harta kita, seterkenal apapun kita masuk ke kubur. Semua kita pasti masuk ke kubur yang lahat 2 kali 1 meter. Itulah rumah kita sebenarnya. Jadi rumah kamu, rumah Abi semuanya 2 kali 1 meter. Allah. Itulah yang disampaikan oleh Hatim. Ya Allah. Tapi jangan gara-gara kamu mendengar kalimat ini malas kuliah, jangan. Kan ada begini ya. Ya, seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Carilah dunia seolah hidup selama-lamanya, sebanyak-banyaknya. Carilah akhirat seolah kamu akan mati esok hari, gitu. Ya, itulah Hatim bin Asum jawabannya luar biasa. Ya, ketika ditanya makanannya apa, yaitu kematian. Pakaian apa? Kain kafan. Tinggal di mana? Di kuburan. Apa yang terjadi? Fayahrubu ay as-syaitan bidomira minni. Lari, kabur itu setan dariku. Tuh, setan nggak usah menggoda lagi orang yang begini mah. Nggak usah dirayu lagi, nggak usah ditipu lagi. Karena dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang sudah ingat dengan mati itu, ya pasti taat banget dia. Pasti dia jadi orang-orang yang benar-benar. Jadi kenapa ada orang yang zalim, korupsi, zina, judi, narkoba, maksiat, bohong? Karena masih ingat dunia, cinta dengan dunia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sadarnya ketika masuk ke galian 2 meter. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi maksad bagi kita, agar kita ingat dengan kematian
dan agar kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.